Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu-ibu mengamuk di jalanan dan mencegat sebuah angkot di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sambil menenteng helm, ibu-ibu ini mengamuk, mencegat angkot dan memaksa seorang penumpang wanita turun. Macet. Ibu-ibu seakan tak peduli, aksinya membuat macet. Macet. Supir angkot dan sejumlah pengendara berupaya menenangkannya. Menurut informasi, awalnya ibu-ibu ini berkendara motor dengan suaminya. Namun dirinya pergoki suaminya main pandang dengan wanita penumpang angkot hingga ibu-ibu ini tak terima. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, dugaan karena main pandang sehingga memicu emosi dari pasangan ya. Iya, padahal cuma senyum aja kok tiba-tiba langsung mengamuk, itu bingung juga ya. Ya, itu pentingnya namanya mengenal dan juga percaya terhadap pasangan. Tapi kan cuma senyum doang, mungkin bahwa ya nengok nggak sengaja tapi kayaknya sensitif. Atau mungkin antara berdua ini mungkin lagi sensitif gitu ya. Banyak faktor mungkin kita nggak tahu di belakangnya seperti apa atau dia, tapi ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Untuk memilih pasangan. Ya, memilih pasangan dan juga lebih berhati-hati ketika sedang bertindak, ya, apalagi di jalan raya, jangan sampai tadi membuat kemacetan. Iya, karena merembet kemana-mana ya. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana ada seorang pedagang kerupuk di Tangerang Selatan, Banten dilarikan ke rumah sakit akibat ditikam oleh sesama pedagang. Ya, penikaman terjadi karena pelaku tak terima ada saingan dalam berjualan. Unit Reskrim Polsek Serpong membekuk Alpiansa alias Jack di kontrakan Jadi Pinang, Tangerang. Jack ditangkap lantaran telah menikam seorang pedagang saat sedang berjualan di perempatan Gading Serpong. Dari pengakuan pelaku, ia tega menikam korbannya lantaran tak terima ada saingan dalam berjualan di sekitar lokasi. Pelaku ditangkap tak kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian. Pelaku ini membawa pisau kemana-mana, jadi alasannya untuk menjaga diri. Pak, kalau betul Pak, pedagang itu kerupuk apa sih Pak? Kerupuk dari mana gitu Pak? Kerupuk Palembang. Jadi kerupuk Palembang yang mungkin kita sering lihat di perempatan lampu merah. Jadi mereka itu berjualan kerupuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang wanita yang berprofesi sebagai guru tewas terlindas truk sampah di Jalan Raya Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban terpental dari sepeda motornya hingga terjatuh ke kolong truk. Pinggir. Seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak di jalan usai tertabrak truk sampah di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak di arah belakang. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak dari belakang. Saat kecelakaan, korban dalam perjalanan ke sekolah untuk mengajar. Dari keterangan warga, pengendara motor itu diduga hilang kendali saat melalui kondisi jalan bergelombang. Motor oleng dan terjatuh saat sebuah truk muncul dengan kecepatan tinggi. Kalau melihat dari videonya dia ada di posisi ban depan. Iya. Oke. Kalau kejadian kayak gini sering di sini Bang? Kejadian sering tapi belum pernah makan korban. Oh, baru iya. Kali ini. Baru kali makan korban. Tabrakan yang namanya tabrakan sering lah ya. Iya. Sementara itu, guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, truk sampah tersebut langsung diamankan petugas kepolisian. Sementara sang supir langsung dimintai keterangan di Polsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Sementara itu, viral di media sosial, mobil pengawal Gubernur Jawa Timur diberhentikan warga di Jalan Kutai, Surabaya. Ya, warga memberhentikan mobil tersebut untuk meminta pertolongan mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Inilah
Inilah momen saat tim PJR di Lantas Polda Jawa Timur membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di Jalan Kutai, Surabaya. Momen ini terjadi saat tim PJR tengah mengawal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dengan adanya ibu yang akan melahirkan, tim PJR terpaksa meninggalkan tugas mengawal gubernur dan terlebih dahulu mengantarkan seorang ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Akhirnya kami berhenti turun menolong beliaunya, lanjut membawa ke rumah sakit untuk Ibu Gubernur Jatim, lanjut jalan sendiri tanpa pengawalan, lanjut ke Menganti Gresik. Sedangkan saya melanjutkan membawa ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan ibu dan anak yang sedang dilahirkan di pinggir jalan tersebut. Ibu yang akan melahirkan diketahui bernama Sinta Bella, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya. Gubernur Jawa Timur disebut-sebut sempat menemui ibu yang akan melahirkan tersebut sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, teror cinta dunia maya berakhir petaka. Seorang mahasiswi di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pemerasan puluhan juta rupiah. Ya, sebelumnya korban menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang dikenal lewat game online. Kiri. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat mengamankan pria pelaku pemerasan Aldi Hermawan Sidabutar, 20 tahun, seorang penjual somai di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Modus pemerasan bermula saat Aldi dan korban, seorang mahasiswi, saling kenal di game online. Hubungan keduanya kian dekat hingga pelaku minta korban melakukan video call seks. Di saat itulah pelaku menyimpan foto korban di aplikasi ponsel. Pelaku yang mengaku sebagai karyawan BUMN terhadap korban selanjutnya memeras korban dengan minta ditransfer sejumlah uang. Jika korban tak menuruti permintaannya, pelaku ancam akan menyebarkan video korban. Korban pun alami kerugian puluhan juta rupiah. Pertemanan di game online, dekat ke WA, kemudian video call, kemudian sampai terjadi pengancaman dan pemerasan, akan menyebarkan foto-foto bugilnya jadi kepada masyarakat semuanya. Kini kasus pemerasan tengah ditangani Satreskrim Polresta Padang dan pelaku beserta barang bukti sudah diamankan. Warga dihimbau untuk lebih waspada dengan tindak kriminal dengan berbagai modus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bisa polisi menangkap basah seorang sopir truk yang akan menyelundupkan 800 liter BBM bersubsidi jenis solar di salah satu SPBU di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, saat beraksi pelaku bekerja sama dengan oknum operator SPBU dengan mengisi BBM ke tangki yang dimodifikasi. Satreskrim Polres Goa mengamankan seorang sopir truk yang kedapatan menyelundupkan BBM bersubsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tapi operator kau di sini, kau biarkan kau tugasmu di sini, ya karyawan sama-sama. Tapi bukan tugasnya pada saat itu, tugasmu kan? Selain menangkap sopir truk, petugas juga mengamankan seorang operator SPBU yang melakukan pengisian bahan bakar. Petugas menemukan 800 liter solar di dalam tangki yang sudah dimodifikasi. Aksi penyelundupan BBM bersubsidi ini terungkap atas laporan warga yang melihat truk berhenti selama saat mengisi BBM. Pompa yang disedot ke tangki yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan fakta dalam bentuk keterangan yang bersangkutan, ambilnya hanya di SPBU ini. Cuma dia berkali-kali mengisi bersangkutan berdasarkan keterangan dari pengawas bahwa yang bersangkutan ternyata dia adalah operator di SPBU ini. Jadi dia karyawan juga sekaligus. Namun pada saat itu peristiwa terjadi, yang bersangkutan tidak sedang bertugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukman, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah bocah perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, tim dokter juga menemukan cedera pada bagian leher dan kondisi jenazah sudah membusuk. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Pada jenazah ditemukan sudah membusuk lanjut dan didapatkan belatung. Wajah tampak lebih kering dan terdapat jejas dengan perabahan kasar di kulit leher dan kanan dan kiri. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan lokasi atau lingkungan di sekitar korban itu ditemukan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, heboh unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damshat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damshat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut, hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Dan Byron itu dibawa ke Australia, dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia. Dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan IMADE Dharmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damshat. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Jadi repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Paraklawe, Kecamatan Lubek, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menolak lapaknya yang berada di atas badan jalan ditertibkan. Sejumlah pedagang di kawasan Pasar Pagi Paraklawe, Kecamatan Lubek, Kota Padang terlibat cekcok dengan petugas. Salah satu pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan. Pedagang berusaha menghalangi usaha petugas membongkar lapak dagangan mereka. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. 80% pedagang berjanji mau buka sendiri. Dia minta dalam jangka waktu 3 hari nanti kami buka. Setelah kita cek ke lokasi yang berklaim-klaiman ternyata tidak ada dikerjakan. Maka kita turun bersama-sama melakukan membantu masyarakat khusus yang bangunannya yang berada di Pasung. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan. Petugas sebelumnya juga telah memberikan surat teguran kepada pedagang yang masuk kategori bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Palangkaraya, Kalimantan Tengah membantu mengevakuasi tangan seorang anak laki-laki yang terjepit lubang pedal sepeda listrik. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis menggunakan peralatan khusus. Petugas damkar membantu seorang anak berusia 9 tahun bernama Habibi yang jarinya terjepit di lubang pedal sepeda listrik. Proses evakuasi dilakukan di posko rescue damkar Jalan Diponegoro, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk bisa mengevakuasi jari telunjuk bocah yang terjepit pada lubang pedal sepeda listrik, petugas harus memotong pedal listrik menggunakan gerinda mini. Setelah 1,5 jam, akhirnya jari bocah tersebut berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan luka atau lecet. Insiden bermula ketika anak yang duduk di kelas 2 SLB ini main dengan sepeda listrik tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tidak sengaja memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang pedal, hingga akhirnya tidak bisa dikeluarkan dan membengkak. Dia dikasih pelumas minyak itu nggak mau juga, sepedanya juga dari ke rumah sakit. Habis itu di rumah sakit? Rumah sakit disarankan disuruh membawa ke damkar. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi orang tua agar selalu memperhatikan dan mengawasi buah hatinya, terutama saat bermain. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Aman Bella, tangan B. Pemirsa, seorang pria berjoget dengan perempuan di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, aksi berjoget dengan perempuan itu pun viral di media sosial. Seorang biduan berjoget dengan seseorang di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihapus, namun video tersebut telah viral di media sosial. Berbagai tanggapan miring dilontarkan oleh netizen terkait video tersebut. Sementara itu, Camat Soko, Mas Lukman, mengakui jika video tersebut berada di ruang Kecamatan Soko saat penutupan PHBN Agustus tahun 2025. Ya, penutupan PHBN, kan 17 Agustus itu loh, namanya itu aja. Itu memang ada sediaan dangdut atau gimana Pak? Nah, biasanya ada hiburannya itu ada, elektron enggak, elektron biasa. Oh, elektron biasa? Biasa itu cuma aja. Memang manggil biduan gitu Pak? Iya, biasanya ada. Jadi saya berharap kepada semua camat ya, di kantor masing-masing untuk tidak membuat kegiatan yang kontroversial dan menyakiti hati masyarakat. Bupati Mojokerto Muhammad Albarah mengimbau agar semua tingkatan mulai OPD, camat, dan kepala desa tidak membuat acara yang berlebihan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, pasca keracunan massal siswa akibat menyantap MBG. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya yang ternyata belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG yang di Cipongkor, ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi Itu 85 se KBB Pak atau se yang kita stop ini yang di Cipongkor. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui BGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan halal. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis harus dirawat intensif di Aula Kecamatan Cipongkor dan juga RSUD Cililin. Ya, banyaknya korban membuat Pemkab Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Pak, radakan. Mundur. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan
apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BGN. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siswa sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami mual, sesak nafas, bahkan muntah darah. Pemirsa, 6 siswa SMK negeri di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma, Tuban setelah diduga mengalami keracunan makanan. Para korban yang terdiri dari 5 siswi dan seorang siswa ini mendadak mengalami gejala serius usai menyantap menu makan bergizi gratis di sekolah. Sesudah jam makan siang, para siswa ini mengeluh pusing, mual hingga muntah-muntah dan tubuh mereka mendadak lemas tak berdaya. Sebagian di antaranya bahkan sampai muntah disertai darah. Salah satu orang tua korban mengaku kaget sekaligus panik ketika mendapatkan telepon bahwa putrinya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan muntah bahkan disertai darah. Para orang tua siswa berharap pemerintah, dinas terkait serta pihak penyedia makanan lebih ketat dalam mengawasi proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya perketat pengawasan kualitas makanan atau quality control melalui penerapan food security. Yang hal ini dilakukan guna memastikan makan bergizi gratis tersaji dengan aman dan higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, aksi nekat petani Riau mewarnai Hari Tani Nasional di Jakarta. Ya, mereka mengecor setengah tubuhnya dengan semen sebagai simbol putus asa atas konflik agraria yang tak kunjung usai. Mereka mengetor
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 dijadikan momen oleh para petani Riau untuk menggelar aksi protes di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dengan menggunakan wadah besar, dua petani membiarkan tubuhnya terkurung semen hingga separuh badan. Tindakan ini adalah bentuk kemarahan atas konflik agraria di Riau yang membuat petani kehilangan tanah dan penghasilan. Mereka mendesak Presiden Prabowo segera turun tangan agar petani tak semakin terpuruk dan kelaparan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Sementara itu ribuan massa Serikat Tani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan sampaikan sejumlah tuntutan. Ya, selain itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Ya, dalam aksinya mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Ayo petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Pundenrejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundenrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, A-News melaporkan.
Pemirsa, polisi memburu pemberi dana atau bohir dalam unjuk rasa yang berujung ricuh pada Agustus lalu. Polisi menggandeng PPATK untuk telusuri aliran dana di demo tersebut. Bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses untuk lebih jelas seperti apakah ada mastermind atau pendana yang lainnya. Semua masih dalam proses. Sementara itu, Pemirsa, Barreskrim Polri tetapkan 959 tersangka kasus demonstrasi anarkis pada akhir Agustus 2025. Dari 959 tersangka, 295 diantaranya adalah anak-anak. Kabar Reskrim Polres Komjen Syardianto mengungkapkan terdapat 959 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam unjuk rasa berujung ricuh. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di angkat Barreskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Dari ratusan tersangka, diantaranya 664 orang dari umur dewasa dan 295 lainnya adalah anak-anak. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Selain itu, para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini sejumlah aktivis masih ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, sebelumnya Menko Kumham Imipas, ini Yusril Iza Mahendra, sempat menjenguk aktivis yang ditahan. Menko Kumham Imipas RI Yusril Iza Mahendra telah bertemu dan berdialog dengan sejumlah aktivis yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Yusril membuka peluang restoratif justice dilakukan pada kasus yang menjerat Del Pedro. Melakukan pembelaan, sajikan saksi atau cara ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara begitu. Gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah komitmennya. Jangan ada hak-hak dari Anda itu yang terkurangi. Baik, tugas kami menjaga. Baik, kami pun juga kalau ada negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril ingin memastikan bahwa para aktivis tersebut telah mendapatkan hak-haknya. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai, ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca keracunan massal siswa akibat menyantap MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Ya, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya yang ternyata belum bersertifikasi.
Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Itu 85 se-KBP, Pak, atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui BGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Yuwono Wahyu di kantor Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Ya, Yuwono, ada berapa siswa yang masih dirawat di sana saat ini? Baik, Yasmin dan Togi, selamat pagi. Bisa sampaikan pada saat ini masih 7 orang dirawat di aula Kecamatan Cililin, di Kecamatan Cipongkor. Sedangkan di rumah sakit Cililin masih 44 orang yang dirawat dan sisanya masih tersebar di rumah sakit. Ini adalah kali kedua keracunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Cipongkor namun dengan dapur yang berbeda. Dibanding hari Senin, korban keracun ini lebih banyak. Jumlahnya mencapai 687. Namun mereka sudah berangsur-angsur pulih dan bisa dipulangkan. Di belakang saya adalah beberapa pasien yang masih dirawat yang kini mendapatkan pemeriksaan dari dokter Polda Jabar dan Puskesmas Cipongkor. Keluhan-keluhan mereka adalah mual, mulas, dan pusing. Bahkan waktu hari Senin itu ada beberapa pasien yang sudah sembuh datang kembali untuk berobat. Dugaan ini masih dari makanan ya MBG yang dimasak dapur berbeda, Togi. Ya, untuk siswa lainnya yang untuk di Rumah Sakit Cililin, bagaimana keadaannya saat ini? Menurut informasi terakhir, kondisi mereka mulai membaik. Dan dari 131 yang tadi malam masuk, sisanya sudah dipulangkan. Oh ya, Togi, ini keracun ini pada kemarin bukan hanya yang terjadi di Kecamatan Cipongkor. Namun siswa di Kecamatan Cihampelas pun sama mengalami keracunan, namun jumlahnya tidak sebanyak di Kecamatan Cipongkor. Data terakhir yang masuk di Kecamatan Cipongkor ada 687 siswa yang menjadi korban. Togi, Yasmin. Ya, rekan Yuwono, ini mungkin apa saja yang diperlukan terkait dengan merawatnya para siswa ini yang sedang sakit dirawat? Jadi mereka rata-rata keluhannya mual dan mulas. Pada saat kejadian mereka puskesmas ini membutuhkan infus dan tempat tidur dan perawat yang cukup banyak karena banyak yang kemarin itu banyak yang tidak tertangani, Togi. Namun pagi ini puluhan ambulans sudah disiapkan. Bahkan Polda Jabar pun menurunkan tim Donkesnya untuk membantu memeriksa pasien yang masih dirawat di Cipongkor. Togi. Iya, Yuwono, saat ini Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa. Apakah proses distribusi MBG masih dilakukan di sana atau seperti apa? Sebetulnya pada hari Selasa, Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa penutupan untuk MBG yang pada hari Senin keracunan. Prediksi saya pada situ di wilayah kecamatan itu ditutup, namun tidak terjadi. Jadi makan masih berjalan. Bahkan dapur yang kemarin itu dapur yang berbeda, tapi pemiliknya sama gitu. Jadi masih berjalan gitu. Oke. Yuwono, apakah Anda sempat bertanya mungkin kepada salah satu siswa yang menjadi korban dugaan keracunan di sana, apakah ada rasa yang
yang dirasakan pada saat memakan makanan tersebut, entah itu asam atau seperti apa? Betul. Oke, kemarin Yasmin, saya sempat berbicara dengan beberapa siswa, bahkan siswa tersebut tidak makan karena melihat bahwa situ sudah ada terasa kecut. Terus ada siswa yang mengatakan bahwa dia makan, rasanya sudah enak, tapi dia setelah makan dia minum air kelapa muda sehingga terhindar dari keracunan. Jadi mereka sudah merasakan tidak enak. Gitu, Yasmin. Ya, rekan Yuwono, ini sudah berapa kali ini terjadi atau nggak mungkin makanannya mungkin sudah basi atau mungkin tidak baik? Hingga saat ini belum bisa disimpulkan bahwa makanan itu apa karena kita masih menunggu hasil polisian untuk memeriksakan lab. Namun kemarin menurut informasi di lapangan bahwa di dalam stroberi itu terdapat belatung. Ada belatungnya gitu. Baik. Itu menurut petugas medis. Dan ini yang masih diselidiki dari mana gitu. Tapi kesimpulan dari apakah dari ayam, dari tahu itu belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil forensik. Ya baik, terima kasih banyak rekan Yuwono melaporkan langsung dari Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, di informasi selanjutnya bisa di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur PT Wahana Adiawarna Menas Erwin Johansyah terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pemirsa, Menas Erwin tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.41 Rabu malam dengan menaiki minibus berwarna hitam. Saat turun dari mobil, Menas terlihat mengenakan jaket biru, masker putih dan juga bersandal. Dengan pengawalan petugas, Menas langsung digiring menuju lantai 2 KPK guna menjalani pemeriksaan. Penangkapan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menyeret eks-sekretaris MA Hasbi Hasan. Benar bahwa pada hari ini KPK melakukan penangkapan terhadap saudara Menas Erwin Johansyah, yaitu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Penangkapan ini dilakukan mengingat yang bersangkutan sudah 2 kali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan. Tim melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan di wilayah BSD. Pemirsa, selain mengultimatum pengemplang pajak, pemerintah juga mengancam akan menyikat habis peredaran rokok ilegal. Ya, pajak dan cukai akan digenjot demi mengejar penerimaan negara. Sebanyak 1,5 juta batang rokok ilegal senilai 2,2 miliar rupiah dimusnahkan di kantor Bea Cukai Purwokerto, Jawa Tengah. Jutaan rokok tanpa pita cukai itu disita dalam razia di 3 kabupaten selama 1 tahun. Negara pun rugi 1,5 miliar. Peredaran rokok tanpa cukai alias ilegal terus dibidik pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sudah mengantongi siapa saja produsen hingga penjual rokok ilegal dan siap menyikat habis pelaku. Dalam APBN tahun 2006, penerimaan bea dan cukai ditargetkan mencapai 336 triliun, naik dari tahun ini 334 triliun. Sementara potensi kerugian negara dari rokok ilegal mencapai 21 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten. Ya, Ijong terbukti bersalah dalam kasus rokok elektrik atau vape berisi obat keras atau zat etomidate. Bang Ijong, terkait tuntutan seperti apa Bang? Harapannya Bang? Publik figur Jonathan Frizzy alias Ijong terdakwa kasus obat keras vape etomidate. Rabu sore dituntut Pengadilan Negeri Tangerang atas kasus obat keras vape etomidate. Jonathan Frizzy secara sah telah melanggar Undang-Undang Kesehatan yang mengatur penyalahgunaan obat keras. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan sidang tuntutan terhadap Ijong sebagai terdakwa. Di pembacaan tuntutan ada beberapa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang pada tuntutan 1 tahun terhadap Ijong. Pidana terhadap terdakwa Jonathan Frizzy atau Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herdet Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Kuasa hukum Jonathan, Lamgok Herianto Silalahi, menyampaikan akan mempertimbangkan putusan tersebut dengan mengajukan nota pembelaan atau pledoi minggu depan. Kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuman juga ada beberapa yang menurut kami nanti dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan kami ungkapkan secara detail begitu. Sebelumnya, aktor Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ijong ditangkap atas kasus penyalahgunaan obat keras Etumidet yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik atau vape. Ijong dan dua terdakwa, yakni Erna dan Bahrun, dituntut 1 tahun, sementara Evan 1 tahun 3 bulan. Sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan pembacaan pledoi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, Polsek Pasar Minggu menyelidiki kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adya Meka oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Senin lalu. Kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adya Meka, Faisal, yang terjadi di Jalan Raya Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hari Senin lalu kini diselidiki polisi. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi termasuk korban. Polisi menelusuri kamera pengawas di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Sejauh ini, Polsek Pasar Minggu belum bisa memastikan terduga pelaku adalah oknum aparat keamanan, sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Petugas masih terus menggali keterangan para saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, termasuk jenis sepeda motor yang dikendarainya. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Sudah dilakukan olah TKP dan berapa saksi yang diperiksa, Pak? Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang, berikut korban yang melapor ya. Sebelumnya, Faisal, karyawan Zaskia Adya Meka, dianiaya seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban dipukul saat sedang mengantar anak sang artis ke sekolah hingga mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki. Insiden ini viral setelah potongan rekaman CCTV penganiayaan diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Proyek Giant Seawall rencananya akan membentang di pesisir utara atau Pantura, Jawa. Ya, sejumlah negara pun tertarik untuk investasi dalam proyek ini, salah satunya China. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Membangun proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dibangun. Dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini diperkirakan mencapai 80 miliar dolar atau setara 1.000,3 triliun rupiah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin tim Satuan Tugas Pembangunan Giant Seawall di sepanjang jalur Pantura. Tadi Pak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun Giant Seawall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura, sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura. Sejumlah negara pun tertarik untuk investasi dalam proyek Giant Seawall, di antaranya Cina. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Cina Xi Jinping pada awal September lalu juga membahas kerjasama untuk pembangunan Giant Seawall. Bisa Presiden Prabowo Subianto menetapkan ibu kota negara menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Namun menurut Kepala Staf Kepresidenan, hal tersebut akan terjadi jika fasilitas 3 pilar kenegaraan telah siap.
Setelah sempat menjadi tanda tanya, nasib Ibu Kota Negara atau IKN akhirnya terungkap. Presiden Prabowo akan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Kepala Staf Presiden M. Kodari mengungkapkan jika IKN hendak difungsikan sebagai pusat pemerintahan, maka fasilitas 3 pilar utama kenegaraan harus sudah siap pada 2028. Oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Negara menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini ada informasi yang menarik ya Togi ya. Ini siapa? Yasmin ya. Dan juga Togi tentunya iya, benar. Ya. Siapa yang mau nikah saat ini pemirsa harus hafal tepuk sakinah jika ingin lancar di KUA. Ya, karena petugas ini akan ajak calon pengantin melakukan yel-yel tepuk sakinah. Udah tahu belum Yasmin? Janji tahu. Kita lihat aja informasinya. Siap-siap imbauan bagi catin atau calon pengantin di seluruh tanah air agar menghafalkan yel-yel tepuk sakinah sebelum melangkah menuju KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Sakinah, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Tepuk sakinah adalah yel-yel yang dilakukan calon pengantin saat mendaftar pranikah di KUA. Staf kantor urusan agama akan memimpin pasangan catin untuk bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu Tepuk Sakinah. Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman menuju pernikahan bahagia setelah ijab kabul. Sejak yel-yel ini viral di media sosial, berbagai tanggapan muncul bahkan langsung dipraktekkan oleh sejumlah pasangan. Ya tunggu ya, yang tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling kokoh, saling kokoh, saling kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah. Bagi sebagian orang, tepuk sakinah juga sebagai pengingat di saat amarah memuncak pada pasangan hidup mereka. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Tidak hanya sekedar yel-yel yang menjadi tren di media sosial, tepuk sakinah adalah metode edukatif yang seru dan ringan, berisi nilai-nilai keluarga harmonis. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, mudah diingat ya, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Asik. Wah, udah siap nih Yasmin ya. Musyawarah untuk sakinah. Asik. Udah siap nih. Pasangannya sudah siap juga, udah latihan juga ya. Ya, kita cari pasangannya dulu ya. Saya. Yang baik. siap lahir dan batin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Macet parah kembali terjadi di Jakarta. Arus lalu lintas di kawasan Semanggi hingga Selipi lumpuh. Ya, bahkan penumpang Transjakarta terpaksa berjalan kaki agar tak terjebak macet. Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di Jalan Protokol Jakarta pada Rabu malam, salah satunya di perempatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan karena diduga kelelahan, seorang pemotor sampai pingsan di lokasi. Pemotor lain pun bahu-membahu membantu korban. Sementara itu di kawasan halte Petamburan Selipi, Jakarta Barat, warga mengeluhkan kemacetan hingga 1,5 jam. Akibat macet, banyak penumpang Transjakarta yang memilih turun dari bus dan berjalan kaki. Kemacetan juga meluas hingga ke kawasan Tanjung Duren, Petamburan, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas di lampu merah Tomang juga tak kalah macet.
Warga mengeluh kemacetan terjadi sejak pukul 5 sore. Sementara itu di kawasan Semanggi, warga mengeluhkan kemacetan hingga 3 jam di Jalan Semanggi menuju Selipi. Kemacetan terjadi imbas penutupan sejumlah gerbang tol yang telah diperbaiki pasca aksi akhir Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita bergabung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia yang sudah di gerbang tol Semanggi 1 ya. Ya, selamat siang Anissa. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Iya, Yasmin dan juga Togi, kali ini saya memantau dari gerbang tol Semanggi 1. Memang saat ini sudah mulai dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, yang mana memang sejak pagi tadi dari kawasan Jalan Gatot Subroto menuju arah Pancoran ini terjadi kemacetan dari pukul 8 pagi hingga pukul 9. Dan memang kontraflow ini selesai pada pukul 10 pagi, kemudian di gerbang tol Semanggi 1 ini sudah dibuka dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, yaitu dibuka dengan sistem parsial, hanya satu pintu, karena satu pintunya lagi sedang dilakukan perbaikan oleh PT Jasa Marga, yang mana hingga hari ini memang perbaikan tidak hanya dilakukan di GT Semanggi 1, namun sejumlah gerbang tol yang ada di area dalam kota juga dilakukan perbaikan, yaitu diantaranya di GT Senayan yang beroperasi secara parsial dengan 2 lajur dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4, kemudian GT Selipi 1 yang sudah bisa beroperasi penuh. Kemudian di GT Semanggi 2, tadi juga saya sempat melakukan pemantauan Togi dan juga Yasmin. Di sana juga sudah beroperasi dan dibuka 1 lajur. Dan baru saja kami mendapatkan info dari PT Jasa Marga bahwa GT Kuningan 1 baru saja dibuka dan bisa dilalui 1 lajur. Selain memang dari pihak Jasa Marga memberikan penambahan petugas begitu untuk mempermudah bagi para pengemudi yang hendak melintas di area jalan tol, terutama di dalam kota Jakarta ini, mereka nanti dapat meminta bantuan kepada petugas untuk mengetep kartu tolnya dengan menggunakan mesin yang dibawa oleh petugas, sehingga ini menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi mengurai kemacetan di area gerbang tol yang ada di Semanggi tempat saya melaporkan. Selain itu, Togi dan juga Yasmin, memang ada 2 gerbang tol yang saat ini masih dilakukan perbaikan secara full, yaitu di GT Selipi 2 dan juga di GT Pejompongan yang saat ini masih dalam tahap pembukaan dan pengangkutan material sebelum nantinya akan beroperasi kembali secara parsial. Ditargetkan akan rampung perbaikan ini sekitar bulan Oktober di tahun 2025 ini, yang mana memang presentasi perbaikan gerbangnya, kalau menurut progres yang dilaporkan ini di GT Senayan sudah mencapai 89%. Itu artinya sesaat lagi kita akan dapat menggunakan secara utuh begitu ya. GT Senayan dapat dilalui 2 lajur bagi kendaraan roda 4. Selain itu juga untuk gerbang tol lainnya termasuk gerbang tol Semanggi 1 tempat saya melaporkan ini saat ini masih progresnya 20%. Itu artinya untuk perbaikan masih terus dilakukan, dan juga untuk gerbang tol lainnya di beberapa titik yang ada di Jakarta akibat terkena dari aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di bulan Agustus. Dan hingga saat ini juga memang ada himbauan dari pihak Jasa Marga kepada para pengguna jalan untuk dapat mengantisipasi kepadatan di jalan tol, terutama di gerbang tol Semanggi tempat saya melaporkan saat ini, untuk dapat memanfaatkan jalur alternatif lainnya. Demikian saya kembali kepada Anda, Togi dan juga Yasmin. Ya, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari gerbang tol Semanggi 1 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.
Bisa arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur macet parah. Kemacetan terjadi akibat adanya proyek galian saluran air di beberapa titik jalan, dan berikut liputan Salam Pulungan dan juru kamera Irian Syahwayudi. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur saat ini terpantau macet parah, di mana kemacetan ini terjadi karena adanya proyek galian jalan dari saluran air yang ada di beberapa titik jalan. Kemudian kemacetan ini juga turut diperparah karena adanya penyempitan lajur. Dari semula 5 jalur ataupun juga 5 lajur yang bisa dilintasi oleh para pengendara, kemudian dipersempit hanya bisa dilintasi menjadi 2 lajur saja. Dan dapat kami informasikan juga karena memang kalau biasanya macet ini hanya terjadi di jam-jam sibuk saja, tapi kini hampir setiap waktu jalanan menjadi tersendat. Tentunya kemacetan ini juga mengganggu aktivitas keseharian warga, mulai dari berangkat kerja, kemudian juga mengantar anak sekolah, ataupun juga ojol yang sedang mengejar target. Tentunya ini juga mengganggu, sangat mengganggu sekali dari aktivitas keseharian warga. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan, kalau kita tarik mundur begitu ya, dari arah UKI, Universitas Kristen Indonesia, menuju ke arah tempat kami melaporkan saat ini, yang jaraknya hanya kurang lebih 2 km saja, ini para pengendara harus bisa menempuh waktu selama kurang lebih 30 menit. Padahal normalnya hanya bisa ataupun juga kurang lebih bisa dilintasi dalam kurun waktu 5 sampai 10 menit saja. Kemudian juga untuk kecepatan kendaraan sendiri bagi para pengendara yang melintas di sini, terutama untuk kendaraan bermotor yang saat ini juga terjebak dalam kemacetan horor yang ada di DI Panjaitan. Saat ini untuk kecepatan kendaraannya hanya bisa dilintasi ataupun juga dilalui dalam kecepatan 5 sampai 10 km per jam saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk proyek galian jalan ini adalah terkait dengan saluran air dengan metode checking atau fungsinya tidak lain untuk menanggulangi keadaan banjir yang ada di Provinsi DKI Jakarta, yang memang ini diharapkan bisa meminimalisir adanya banjir ketika memasuki di musim penghujan. Tentunya masyarakat juga berharap agar proyek galian jalan ini bisa rampung tepat waktu agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas seperti yang terjadi saat ini, karena memang untuk informasi yang kami dapatkan sendiri bahwa untuk proyek galian ini akan rampung pada Desember 2025 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwayudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, artis Leony Fitria Hartanti atau Leony mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Ya, Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leony untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di halaman situs tangerangselatankota.go.id. Salah satu yang menjadi kritik mantan personil trio Wek-Wek itu adalah anggaran biaya fasilitas umum, jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mendapat Rp731 juta. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni siap bertemu dengan Leony jika dibutuhkan untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni juga menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Iya, memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik, dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan, hanya Pak, di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta, dan itu sudah dilaksanakan. Aktris Leony Fitria Hartanti atau Leony mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Beberapa pos anggaran yang terbilang fantastis terlihat di anggaran souvenir Rp20 miliar dan anggaran makanan dan minuman rapat sebesar Rp60 miliar. Yang pasti saya tunggu undangannya Pak, bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya Pak, terima kasih. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Bisa hati nurani belum kering meski beban hidup menghimpit di masa-masa ekonomi sulit seperti sekarang ini. Ya, seperti kisah menyentuh dari Depok, Jawa Barat, pemirsa, di mana warga beramai-ramai borong dagangan seorang tukang bakso yang istrinya masuk rumah sakit. Pak D ini udah matang semua baksonya, tapi qadarullah istrinya sakit, dirawat di rumah sakit. Aksi warga perumahan GCC Depok, Jawa Barat ini menuai apresiasi dari warganet. Mereka memborong dagangan seorang tukang bakso yang saat hendak berjualan, namun mendapat kabar istrinya di Jakarta harus dirawat di rumah sakit. Dengan berpegang pada rasa kemanusiaan, warga sekitar langsung berbondong-bondong membantu pedagang bakso yang dipanggil Pak D itu, sementara si Pak D menyusul istrinya ke rumah sakit. Awalnya info borong bakso untuk kemanusiaan disebar lewat grup WhatsApp. Meski hujan mengguyur, warga tetap datang dan antre membeli bakso. Tanpa kehadiran Pak D penjual bakso, warga mengambil sendiri bakso mereka dan mengumpulkan uang pembelian pada salah seorang warga yang dipercaya. Kisah warga di perumahan GCC Depok ini bisa menjadi inspirasi dalam hidup bertetangga. Semangat kebersamaan dan saling jaga antar warga menjadi nilai yang menyatukan antar sesama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @Indonesian TV Awards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format #VoteITA2025, spasi, kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59.